你们一起了。血脉再说。有意思，没想到都独有的语言。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Alchemy Supreme atau Dandao Jijun episode ke-52 dan 53. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, kelihatan diceritakan di mana masih di pavilion harta karun milik keluarga Han. Su Beitian tidak menyangka bahwasannya di tempat itu ada dua bongkahan giok spiritual yang bisa disatukan menjadi barang yang begitu aneh. Sehingga Su Beitian tidak menyangka pisan keluarga Han memiliki barang-barang sebagus itu. Kelihatan pula di sisi lain, si Ling-Er ia sudah begitu kenyang dan ia langsung berbicara kepada MC kita Su Beitian bahwasannya ia sudah kenyang pisan. Akhirnya si Ling-Er pun masuk ke dalam diri Su Beitian. Hingga pada akhirnya Su Beitian pun dan juga si Ling-Er keluar dari rumah harta karun Istana Han. Di sisi lain, Patriark Istana Han didatangi salah seorang pemuda yang begitu kuat dan ia menjelaskan bahwasannya kepada si pemuda itu rumah harta karun sudah habis diratakan oleh MC kita Su Beitian. Sehingga sang Patriark kedua merasakan kegeraman, namun kelihatan di pangkuan Patriark kedua, Patriark Istana Keluarga Han wafat ya geng. Hah? 德山天雷分。 Dan di sisi lain kelihatan Su Beitian melihat tulisan plat yang ia dapatkan dari istana atau dari ruangan harta karun itu. Su Beitian ia menyangka bahwasannya sudah melihat benda tersebut di suatu tempat. Tiba-tiba Su Beitian langsung mengeluarkan batu roh spiritual dan pil roh spiritual di depan matanya. Menurut Su Beitian batu roh itu yang ada di depannya banyak pisan Lalu Su Beitian melihat kepada salah satu pil peledak yang cukup membuat warrior emperor kewalahan. Singkatnya cerita, Su Beitian kelihatan menunggu kenyamanan di luar ruangan. Dan tentunya menunggu sang kakak Qinglian dan juga si nona cantik Muransi. Lalu kelihatan si nona Muransi mengingat bahwasannya di episode sebelumnya ia diberikan penjelasan oleh MC kita Bang Kampan Su Beitian. Lalu pada kesempatan hari ini, Su Beitian menunggu sang kakak guna untuk pergi ke istana bela diri Lan Huo. Kelihatan si kakak Qinglian mengajak kepada si nona Muransi ya geng. 你和我们一起吗？药材啊。 Kelihatan si kakak Qinglian mengajak langsung kepada si nona Muransi apakah si nona Muransi ingin pergi bersama-sama atau bersama mereka berdua. Namun ucap si nona Muransi dia tidak bisa dikarenakan ada urusan lain terhadap dirinya yang begitu penting. Yang padahal si nona Muransi masih sedikit ada amak-amakan terhadap diri Su Beitian dikarenakan di episode sebelumnya si nona Muransi sedikit ditekan oleh Su Beitian. Dan menurut Su Beitian ia tidak menekan sama sekali terhadap diri Muransi. Lalu kelihatan si nona Muransi meninggalkan Su Beitian dan juga sang kakak Qinglian. Dan pada akhirnya Su Beitian dan sang kakak Qinglian ia terus berjalan-jalan. Kelihatan pula sang kakak Qinglian ia sedikit penasaran dan menanyakan kepada Bang MC tampan Su Beitian tentang dari manakah mendapatkan gelar alkemis bintang 3. Lalu Su Beitian mengembalikan perkataan bahwasanya apakah sang kakak Qinglian lupa bahwasanya keluarga Su awalnya adalah keluarga ahli kimia yang begitu kuat. 北天，不是姐姐说你碰过药材啊？姐，这事儿先不要。 Singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini, scene kembali berpindah yang mana sang patriark kedua Istana Han ia sedikit begitu emosi. Dikarenakan sang patriark Istana Han sudah wafat. Jadi dia akan membalaskan semua yang terjadi saat ini.
Sin kembali meloncat-loncat di mana kelihatan Bang MC kita Subaitian di depan sang tuan dekan Jixia. Singkatnya, Subaitian memperkenalkan sang kakak Su Qinglian ke hadapan dekan Jixia itu. Kelihatan pula Subaitian langsung memperkenalkan bahwasannya sang kakak ia baru saja membangkitkan nadi bela diri elemen api ekstrim surgawi yang ada di dalam dirinya. Dan sang kakak Qinglian telah berhasil, ya geng, menjadi warrior bintang 3. Dan Subaitian menginginkan sang kakak bisa berlatih di istana bela diri Lanhuo. 突破到3星武者境，去朱雀院修炼吧。 Lalu sang dekan Jixia itu mendekati kepada sang wanita cantik dan sang kakak Qinglian sungguh wanita yang benar-benar cantik, ucap sang dekan. Dan sang dekan akan mengajak sang kakak Qinglian untuk pergi lebih dahulu ke Akademi Vermilion Big untuk pelatihan. Sehingga sang kakak Qinglian berterima kasih kepada sang dekan. Singkatnya cerita, keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul di mainnet arena pertarungan guna untuk melakukan perbakuan teman. Dan Subaitian akhirnya datang ke tengah-tengah semua orang. Lalu cewek-cewek yang sudah ada di tempat itu pun merasakan bahwasannya Subaitian sangat tampan sekali pokok nama. Dan akhirnya Subaitian maju ke mainnet arena pertarungan. Dan salah seorang anak muda yang bernama Wucheng langsung menantang Bang MC tampan kita Subaitian. Namun menurut Subaitian, Wucheng pemuda yang begitu lemah saja. Dan benar saja dengan sekali gerakan dari Subaitian, Wucheng berhasil tersungkur oleh si bawang tampan kita. 太弱了，是你。 Dan kelihatan Subaitian langsung menunjuk lawan yang kedua. Untuk lawannya hari ini adalah si tuan muda Zhao Jinrong. Dan pertarungan hari ini begitu seru ya geng, dikarenakan lawan Subaitian lumayan cukup kuat, yaitu orang terkuat nomor 2. Kelihatan serangan demi serangan dihantamkan satu sama lain antara Subaitian dan juga Zhao Jinrong. Dan pada akhirnya kelihatan Zhao Jinrong berhasil terkapar akibat serangan dari Bang MC kita Subaitian yang begitu kuat. Kelihatan si nona cantik yaitu Qinglian langsung mendekati kepada si tuan muda Zhao Jinrong. Lalu kelihatan sang dekan Jixia mengumumkan langsung bahwasannya Subaitian telah menang dalam pertandingan. 完成终极考验。 Lalu untuk sekarang menurut sang dekan, Subaitian hanya tinggal mengalahkan si nona cantik si Apusin. Menurut sang dekan, ia kelihatan kepada Zhao Jinrong jangan berkecil hati meskipun dia kalah terhadap Subaitian. Dan ia terus menasihati kepada Zhao Jinrong ya geng. Lalu kelihatan Subaitian menanyakan apakah dia bisa pergi ke kolam darah spiritual untuk berlatih. Lalu sang dekan membolehkan Subaitian untuk pergi berlatih ke kolam spiritual. Lalu singkatnya cerita, Subaitian pun akhirnya pergi dari tempat itu bersama sang kakak Qinglian untuk menemui ketua ke-6. Dan setelah di hadapan sang ketua ke-6, Subaitian memperkenalkan sang kakak Qinglian di hadapan sang master ke-6. Dan Subaitian menanyakan kepada sang master ke-6 apakah sang dekan ke-6 menyetujui serta mengizinkan untuk datang ke Akademi Vermilion Guild untuk... 院长，我登上5榜第2，院长已经。北田，恭喜你。 untuk datang ke Akademi Vermilion Beat guna untuk berlatih. Lalu kelihatan sang ketua ke-6 memberikan rencana untuk sang kakak bahwasannya sang kakak Qinglian sudah diakui menjadi murid Vermilion Beat. Dan menurut master ke-6, sang kakak Qinglian bisa tinggal di ruangan pelatihan di Akademi Vermilion Beat. Lalu sang master ke-6 pun memberikan ucapan terima kasih kepada Subaitian dikarenakan telah mengalahkan Zhao Jinrong. Dan Subaitian menepati peringkat kedua dalam daftar seni bela diri. Dan untuk menuju daftar seni bela diri yang pertama, Subaitian berhak mengalahkan si nona cantik Apusin. Dan untuk mengalahkan si nona Apusin, Subaitian harus menjadi lebih kuat. Dikarenakan si nona Apusin, dia juga begitu kuat dan berbakat. Namun singkatnya cerita, Subaitian dan sang kakak berpamitan pergi kepada sang ketua ke-6. Kelihatan Subaitian mengajak si nona cantik untuk bersinggah di ruangan yang ia beritahukan. Sembari ia memberikan pil spiritual kepada kakak Qinglian. Namun Subaitian pun langsung meninggalkan pergi kepada sang kakak Qinglian. 他可不容易。我苏家必胜。 Dan singkatnya cerita, Subaitian mendekati kepada pintu kolam spiritual. Kelihatan si penjaga langsung terkejut dikarenakan Subaitian datang di hadapannya.
dan Subei-tian pun memperlihatkan liontin giok spiritual guna untuk melatih di kolam darah spiritual itu. Dan kelihatan sang penjaga mempersilahkan kepada Bang MC tampan kita Subei-tian. Dan kelihatan Subei-tian langsung maju guna untuk masuk ke dalam kolam spiritual. Dan Subei-tian tidak menyangka sama sekali ya geng, setelah berada di kolam darah spiritual. Kelihatan di dalam kolam spiritual itu ada si Nona Apusin ya geng, yang akan bertanding bersamanya. Dan Subei-tian pun kelihatan langsung terkejut-kejut. Namun Subei-tian ia pun langsung terkejut, tetapi Subei-tian tetaplah tenang. Dikarenakan Subei-tian akan berbaku hantam dengan si Nona Apusin dengan adil dan bijaksana. Lalu menurut si Nona Apusin, ia sedikit berbicara kepada Subei-tian bahwasannya jangan buat si Nona Apusin menunggu terlalu lama. Dan Subei-tian pun ia akan bergegas dan lebih kuat lagi, meningkatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, menjadikan kekuatan dan ingin menaiki ranah Grand. Dan Subei-tian ingin segera naik ranah menjadi Grand Martial Master bintang keempat. Dan kelihatan Subei-tian langsung berkultivasi di kolam darah itu. Lalu sontak Subei-tian pun membuat kejutan dikarenakan Subei-tian ia telah berhasil menerobos ke ranah Grand Martial Master bintang keempat. Namun kelihatan ada sedikit bercandaan ya geng, Subei-tian dan si Nona Apusin di tempat itu. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dari Lengkap Movie. Mungkin hanya ini saja. See you next di video pembahasan.